Langsung dengan Bu Dewi, ini kata Bu Dewi. Dan anak-anak mulai mengerti kenapa P5 ini harus muncul. Yang sederhana mengenal kada Pancasila itu. Kenal, lain hari ini mengenal. Kenapa mengenal juga sudah sering ucapkan sehari minimal seminggu. Kapan dulu? Hari Jumat atau hari Selasa? Yang bacakan biasanya itu apa, pembawa acara atau yang membawa doa itu, yang bawa doa, pembina. Yang ikuti kalau kadang-kadang, karena ada juga Pancasila ya. Oke, sekarang kita anak-anak itu baru mengucapkan uraiannya dengan lambangnya. Kita sudah mulai ada kesulitan. Belum lagi kita membicarakan pengamalannya. Tapi sesungguhnya pengamalannya itu sulit tidak? Contoh, sila pertama tadi apa namanya? Tuhan yang Maha Esa. Pagi tadi, yang non muslim mengatakan dulu, yang non muslim. Ya, pagi tadi yang nggak sholat subuh siapa? Yang nggak sholat subuh, yang perempuan nggak sholat subuh kenapa? Yang cowok ada juga pakai tangan. Di mana? Nggak sholat subuh di bulan sehari itu sholatnya muslim itu minimal 6 kali atau 7 kali? 5. Apa jawabnya itu ya? Subuh, asar, maghrib, isya. Yang paling sering dikerjakan sholat apa? Selain maghrib, sholat apa lagi? Kenapa sholat dulu ada? Jadi sering dibedakan. Oh, sudah ada di situ. Dipaksa pasukan ini. Enggak, dipaksa teman. Ya, teman mau dari sudah maksa-maksa. Maksa biasa. Enggak. Jadi sholat maghrib sama maghrib, zuhur, asar, sholat sunnah. Yang paling sering ditinggal apa? Selain subuh. Subuh aja. As-salatu khairun minan naum. Kayak manusia juga yang sholat daripada tidur. Teman kita ini sudah mengamalkan Pancasila belum? Untuk sila pertama belum. Harus ada setengah. Kenapa belum saja? Ini sholatnya ada bolong-bolong. Bapak Guru pertanyaannya, anak bapak ini sudah mengamalkan Pancasila sila pertama apa belum? Belum. Jawabannya iya. Oh, karena belum. Anak-anak kalau belum itu belum mengamalkan atau sudah mengamalkan? Sudah. Anak bapak ini yang ganteng ini sudah mengamalkan Pancasila sila pertama. Lepas dari sholatnya itu ada bolongnya di subuh. Coba lagi, kalau saya ikut lagi satu orang lagi ya, kira-kira yang berani mengakui bahwa sholatnya ada bolongnya siapa lagi? Kalau ada perempuan nggak ada? Ada informasinya. Selalu alasan itu dipakai.
walaupun tidak seperti itu yang benar. Kita nggak pernah menanyakan itu, saya salah teman-teman. Karena soalnya dulu, siapa lagi yang seperti dia? Jangan muncul saya. Kenapa muncul itu nggak boleh? Karena itu membuka air mata juga, loh. Ya lah. Iya, betul. Kadang membuka air mata itu menyalahi Islam kenapa? Ayo, coba. Siapa yang berani aku? Membuka air mata itu menyalahi Islam berapa? Yang bilang itu tadi, Mas. Terima kasih, Mas. Iya. Kayaknya kan aku. Iya. Coba lagi. Kenapa kira-kira? Oke, berarti yang tahu satu dua lagi. Tahu. Oke. Oh iya kan? Bukan kan? Nah sekarang kan si kamu aja. Menurut kamu nilai setengah berapa dulu? Oke, keburukan kawan. Ya, betul. Berarti kan sama tuh. Alasannya itu lagi. Silakan. Apa gini? Sebutkan kan sila kedua itu Kemanusiaan yang ada dan bangga. Nah, bolehlah kamu mengambil istilah itu? Kenapa jadi kok sila kedua? Karena tidak bangga. Karena tidak bangga. Kenapa kalau pegang malu kawan? Mungkin bukan kawan. Kok tidak bangga? Kok tidak bangga? Karena tidak sombong. Tidak sombong. Atau Yang etik masuk masa. oh, jadi etikanya itu tidak perlu mungkin kekurangan ke siapa namanya? Akhir Bapak selalu ingin dia karena hanya sedikit orang yang berani mengikuti salah. Sekali lagi hanya sedikit dari manusia muslim atau nggak muslim itu yang berani mengikuti kesalahan ini. Dia adalah salah satunya. Bukan keburukan mengikuti kesalahan itu, tapi awal yang baik untuk sebuah perbaikan. Tidak pernah ada perbaikan kalau kamu nggak pernah mengakui sebuah kesalahan. Ulangi, tidak akan pernah ada perbaikan kalau kamu tidak bisa mengakui kesalahan. Mengakui kesalahan itu awal yang baik untuk sebuah perbaikan. Bapak berdua biar jadi anak soleh. Anak soleh. Mudah-mudahan salah subuhnya lebih baik. Gak usah terlalu cepat-cepat, tapi progresi harus positif. Saya seminggu asalnya ditinggal 4 kali, ya ditinggal lah bisa 2 kali aja. Walaupun sambil saya sholatnya nggak apa-apa, sholat dan Allah Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirobbilalamin. Saya kita juga sama dan dulu. Dan kan yang saya pernah dulu lagi, tapi tidak di situ aja. Maka support sudah. Sila pertama semua sudah sholat, tapi bolong. Ada yang runtuh semua gitu kan? Ada yang berani mengakuinya yang sholatnya itu Abu Bakar sulit ya. Dan itu ada pasti ada bolongnya dalam 1 bulan. Adalah yang anak muda yang nggak pernah bolong selesai di sholat. Nggak pernah ada yang meninggal gitu. Semuanya ada bolongnya. Ini nggak usah terlalu diatur. Yang jelas pengamalan sila pertama dari Pancasila itu sudah dilaksanakan apa belum? Sudah. Cuma belum maksimal. Terus pelaksanaan dari kemanusiaan yang derajat itu sudah dilaksanakan apa belum? Sudah. Cuma juga belum maksimal. Terus persatuan Indonesia misalnya, yang hari ini ada perkelahian persatuan Indonesia.
menurut itu. Terus rakyat yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam memusatkan perwakilan. Bagi anak-anak kelas 12 sudah sering melakukannya untuk tugas nanti yang terkait dengan pemilu. Ya Pak, kalau pemilihan ketua kelas lakukan itu tidak? Ya, biasanya sampai kotor-kotoran. Ya, tapi pernah itu tujuan dong. Salah. Terus gimana menyelesaikannya? Pertanyaannya sampai kotor-kotorannya sampai terasa seminggu berikutnya masih enggak ya? Nah, itu menandakan bahwa kalian juga masih dalam mengerti tentang demokrasi. Berbeda itu boleh aja berkelanjutan, ada persatuan Indonesia. Kalau Indonesia itu tetap beragam tapi tetap jadi satu. Terus keadilan sosial. Siapa di antara kalian yang sering menawari temannya makan? Yang ada itu dan ditawari ngambil makanan. Ya. Ada kayak gitu. Ada. Kalau ada kayak gitu, nanti kan yang diambil makanannya dipasarkan. Karena itu bagian dari yang berhubung dengan kemanusiaan yang adil dan ada. Terus kalau keadilan sosial apa? Kayak apa tuh? Kegiatannya apa keadilan sosial? Kalian pernah kasih bantuan mungkin? Pernah? Nah, keadilan sosial itu sepanjang umum kan? Misalnya, yang sekolah di sini ini dibatasi tidak? Ada aturan harus apa gitu untuk sekolah di sini? Nah, itu namanya keadilan sosial. Ya kalau urus KTP itu pakai di ada tulisan yang tidak benar tidak boleh urus KTP, ada lah tulisannya itu. Nggak ada, semuanya dilayani. Itu dari keadilan sosial. Ya kan? Terus yang bisa lulus itu harus kalangan menengah atas bisa. Tidak juga ya? Tidak ada kayak gitu itu berarti tidak ada keadilan sosial. Semuanya bisa lulus. Nanti kalau sudah lulus dari sini bisa masuk bulan dimanapun semuanya boleh. Boleh. Berarti keadilan sosial. Jadi keadilan sosial itu banyak agamanya. Yang jelas hari ini berkegiatan bareng-bareng kayak gini semuanya boleh ini juga ini artinya keadilan sosial. Saya mengenai P5 itu tujuan utamanya adalah untuk membuat dia lebih mengenal yang namanya Pancasila. Ada P-nya ada 5. Bu. Ini materi pengantar P5, tapi sebetulnya tidak ada hubungannya dengan P5. Tapi saya sampaikan paling depan, mantan ini saya kupas habis-habis, ini tidak. Saya ingatkan aja kayak gitu. Itu hasil penelitian Nesa tentang Golding karakter. Apa itu karakter? Golding apa Golding? Karakter apa karakter? Karakter itu dimiliki semua orang atau hanya beberapa orang saja? Karakter itu terhubung dengan perilaku atau bukan? Perilaku. Perilaku itu ada dua macam, baik dan buruk. Menurut UNESA, mana tuh UNESA itu? Universitas Negeri Surabaya. Itu ada penelitian, akhirnya didapatkan ketentuan hasil seperti ini, bahwa karakter seseorang itu dibangun oleh beberapa komponen. Komponen yang paling besar memberi pengaruh itu adalah komponen apa, coba lihat komponen apa? Komponen diri sendiri. Jadi kalau kita bicara siswa, itu yang membangun karakternya itu bukan guru, bukan teman, bukan sekolah. Siapa yang paling berperan membangun karaktermu? Diri sendiri. Berapa persen pengaruhnya? Para 50 per. Maksudnya gimana? Setiap dari itu adalah individu merdeka. Saking merdeka yang disuruh memilih masing-masing semaunya. Semaunya iya. Coba kalau ada barang dapur misalnya 12 misalnya
ambil untuk yang nafsukan di satu dimiliki sendiri. Ya, ada kemungkinan lainnya yang ambil kemudian yang buang supaya nggak dapat lagi orang yang mencari, karena itu punyanya toko yang musuh bebuyutan. Yang pilih yang buruk itu karakter dia, yang pilih yang baik tadi juga karakter dia. Siapa yang menentukan itu tadi? Teman kan? Bukan. Sekolah kan? Bukan. Orang tuanya kan? Ada sih, ada besar 7%. Terus siapa yang malah menentukan? Yang salah. Berapa besarnya potensi dia mengambil cincin tadi untuk melakukan kebaikan atau mengambil cincin tadi untuk melakukan keburukan? Besarnya adalah 49%. Ini yang salah. Itu sebabnya kalau dia nanti berbuat buruk, jangan pernah juga mencari hitam kambing. Kami minta, ada boleh menyalahkan teman saya yang buruk itu, ada bisa punya sendiri, ya, tidak boleh. Orang tua yang mengajarkan dulu, jangan bang, boleh buruk, boleh. Orang tua kan sholat subuh, ya nggak usah diurus itu, orang tua punya hajatnya sendiri nanti dengan Allah. Kita juga ada hajatnya dengan Allah. Kita urus itu pasti. Berapa persen orang tua mau beri pengaruh? Kalau dari penelitian ini cuma orang tua itu cuma sekitar 7%, 7% kan? Kecil. Sekolah itu 7% saja. Pak Tio ngomong kayak gini nih, sampai berbuih-buih nih, 7%. Sampai ada drama itu tadi, 7%. Bila dia tetap mengambil posisi negatif, akan tetap akan negatif karakternya. Bapak Ustadz di luar sana itu berapa persen? 7% aja. Bukan 49%, bukan 49% itu penelitian. Bahkan Bapak Ustadz itu dia bisa hebat. Dia bisa mengambil cincin tadi untuk melakukan sebuah kebaikan. Kok dapat uang 100.000 di situ? Lihat nih, yang lain bodoh semua ada yang lihat. Hanya saja ada setan di sebelah. Lalu dia akan melakukan kegiatan. Kegiatan itu ada dua kemungkinan. Kegiatan yang nilai karakternya baik atau kegiatan nilai karakternya buruk. Diambil, lalu ada juga yang datang langsung ke tiket. Kita sampai pernah di situ sudah. Anak itu datang bawa segelombol uang, kita hitung itu 680.000. Banyak kalau nanti dia bawa uang itu kan tiket untuk dicarikan pemiliknya. Padahal kalau dia sendiri siapa yang tahu? Waktu dia ngambil keputusan ini bukan punya saya, bukan hak saya, ini nanti di akhirat saya bertanya kalau saya berikan A berikan B. Jadi kewajiban saya untuk menyampaikan tiket supaya dicarikan pemiliknya. Waktu dia melakukan itu, dia berkarakter positif dan itu miliknya sendiri 49%. Menurut saya. Kali-kali tidak bisa, saya sampai 2 kali melihat anaknya. Nah, kalau dari dua, lihat-lihat, bajunya lusuh. Maksud saya kalau seandainya dia berpikir mau ganti baju, itu udah banyak gitu. Dia mau ganti sepatunya yang lusuh, banyak. Dia mau jajan itu sebenarnya aneh bu. Ada juga yang 5.000 kembalikan, ada yang 1.000. Jadi kita tidak menemukan yang jelas itu dia mengambil posisi karakter positif. Karena yang menentukan karakter itu positif atau negatif itu adalah diri kita sendiri. Ini sekitar 49%. Kalau dari sini jangan pernah lagi menyalahkan orang tua ya. Pak, orang tua saya itu naik karena pernah mendidik saya untuk sholat subuh. Jadi saya akan sholat subuh. Salah itu.
subuh. Jadi double itu syaratnya. Selamatkan Sidin dengan kamu sholat subuh. Mintakan ampun untuk Sidin karena kamu sholat subuh. Silakan nanti kembali ke kelasnya masing-masing dulu sebelum saya lanjut dengan materi pembelajaran berikutnya. Mungkin ada beberapa bapak ibu yang